asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baik, pasti ya? Sah ya? Sah? Sah. Sah dia muslim. Oke. Jadi begini Pak Muhammad. Ya. Saya ini kan sudah mempelajari Al-Quran. Ya. Nah, ketika saya bertanya kepada orang Islam, saya menyimpulkan mustahil orang Islam itu kalau saya tanya tentang imannya, Al-Qur'annya itu akan berguna bagi dia. Mustahil. Iya. Mau kita tes? Iya, monggo. Oke. Pak, kita tahu ya, Pak Muhammad ya, bahwa orang-orang Islam itu kan naik haji ke Mekah, betul? Betul. Nah, sebenarnya di Quran mana ada orang Islam tuh suruh naik haji ke Mekah? Silakan. Nggak ada. Tidak ada. Makanya saya bilang tadi, orang Islam kalau ditanya agamanya dia, maka mustahil Quran dibuka dia untuk menjawab. Itu satu. Yang kedua, betulkah kalau orang Islam mati dikafani? Iya, kenyataan seperti itu. Oke, di Quran mana kalau mati harus dikafani? Kalau di dalam Alkitab Al-Quran memang tiada. Tidak ada lagi. Yang ketiga, di Quran mana Pak kalau sholat tuh begini-begini? Di Quran mana? Kalau itu sih menandakan bahwa alif. Berdiri bukan, tegak, maksudnya ada nggak di Quran bahwa sholat itu adalah begini? Oh, nggak ada. Nggak ada lagi. Apalagi nih, pilar-pilar agama Islam lagi nih. Kemudian, benarkah... Tapi saya jelaskan dulu ya, sebentar. Oh, silakan. Saya jelaskan dulu ya tentang takbiratul ihram adalah kehidupan, ya kehidupan. Dalilnya di mana, Pak? Ya, itu adalah alif. Kemudian, bukan, dalilnya di mana? Oke, dalilnya nggak ada. Dalilnya menjelaskan itu tidak adalah alif. ada. Ya, saya menjelaskan bahwa itu adalah alif. Kemudian kalau sujud itu adalah kalimat Muhammad, itu sujud, tubuh seorang yang sujud. Baik, tapi dalilnya tidak ada ya? Tidak ada, hanya dalilnya. Alif berdiri tegak. Makanya saya bilang begini Pak Muhammad, ketika saya mempelajari agama Islam, ketika saya belajar Al-Quran, saya terkaget-kaget. Kenapa isi Al-Quran kok beda dengan orang Islam? Contoh, orang Islam disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, betul? Ya. Oke, apakah orang Islam beriman kepada kitab sebelumnya? Fakta di lapangan? Secara iman iya. Zabur, Taurat, dan Injil iya secara iman. Karena itu memang... Enggak, secara fakta di lapangan. Perintah. Faktanya di lapangan orang Islam malah mengimani kitab sesudah Al-Quran atau sebelum... Baca Al-Quran sudah diceritakan tentang di Nabi Quran Dawud. mana bahwa Zabur, Taurat, dan Injil tertulis dalam Quran? Mana? Kan sudah ada suatu contoh saja ya, suatu contoh ya. Bukan, kita jangan contoh-contoh gini. Di Quran mana bahwa Injil, Taurat, dan Zabur sudah ditulis dalam Al-Quran? Di Quran mana? Kalau diceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah Daud, Sulaiman, Musa, Taurat, dan Isa di Injil itu diceritakan di dalam Al-Quran. Di mana ada Taurat? Di mana ada Taurat, Injil dalam Al-Quran? Ya udah, sebutkan saja sebutkan saja satu ayat Injil dalam Al-Quran. Ya, tentang Nabi Isa itu kan Injil di As-Saff 616 itu kan Nabi Isa. Oke, nama surat-suratnya apa? Dalam Injil nama surat, sebut satu surat dalam Injil. Dalam Injil itu yang disebut adalah Alkitab. Alkitab itu termasuk Injil. Gitu loh, Alkitab. Di dalam Al-Quran disebut Alkitab itu Injil. Karena akan disempurnakan begitu. Jadi Bible Injil belum sempurna, lalu disempurnakan Al-Quran. Betul. Oke, apa tadinya yang belum sempurna, lalu disempurnakan? Karena kan di Injil itu kan Al-Quran bercerita tentang Zabur, ya. Zabur itu berat lagi kan teman-teman kan. Ini saya urut dulu. Sebentar pelan-pelan Pak Muhammad, dengar ya Pak Muhammad ya.
tadi Anda bilang bahwa Injil disempurnakan oleh Al-Quran, betul? Iya, betul. Oke. Bagian mana yang tadinya belum sempurna, terus disempurnakan oleh Al-Quran? Silakan. Iya. Satu contoh aja di kalimat Ahmad ya, di As-Saff 616 yang diucapkan oleh Nabi Isa. Itu kan belum sempurna Ahmad itu. Satu contoh itu seperti itu. Ahmad itu belum sempurna. Oke, di Injil mana ada Ahmad? Diceritakan di surat As-Saff 616. Iya, itu kan Al-Quran. Di Iya. dalam Injilnya maksud saya. Yo, Injil itu yang saya katakan dari tadi itu Injil yang di Al-Quran, bukan di Injil yang lain gitu. Nah, makanya kan saya bilang kan mumet kan. Ya. Oke, ada Al-Quran di situ, Pak? Ada. Oke, coba bukakan surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Surat keberapa ya? Sebentar ya. Bentar. Surat Al-Ankabut ayat 29. yang ke-46. Loh. Surat 29. Al-Ankabut. Apa? Al-Ankabut 29, Mas. Iya, ayatnya yang ke-46. Oh, ayat 46. Ayat 46. Ya. Bentar ya. Makanya orang Islam nih ditampol sama Qur'annya sendiri, teman-teman. Ayat berapa tadi lo, Mas? 46. 46. Bentar ya. Kok ada senandung Sunda? Oh, ya. Saya matiin dulu. Lupa. Maaf. Abubuy bulan. Iya, buat dengar aja sih. Abubuy bulan sangrai Ya, 46. bantang. Ya. Engrai hai poe. Iya. Silakan. Ya, bisa saya bacakan ya di surat Al-Ankabut ayat ke-46. 46, ya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara kamu. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab dalam kurung yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Apa yang ditanyakan? Oke. Di situ ada kata-kata, kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada kamu, betul? Iya. Adakah di situ menyebutkan bahwa Quran dan Injil jadi satu? Tidak. Bisa berarti kan? Bisa. Bisa. Ada kitab yang diturunkan kepada kami, ada yang diturunkan kepada kamu, betul? Ya. Nah, disuruh beriman nggak orang Islam kepada kitab yang diturunkan kepada kamu itu? Kepada ahli kitab itu? Ini tidak. Iya. Saya ulang ya. Dibaca lagi. Ayo. Saya ulang lagi ya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Sebentar. Jangan berdebat dengan siapa? Ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu ya orang-orang yang mengetahui tentang kitab. Iya, siapa itu? Tidak disebut di sini, tetapi tidak ahli kitab adalah orang yang Yahudi dan Nasrani, betul? Bisa juga. Jangan bisa juga, yang pasti dulu Pak Muhammad. Iya, bisa. Katanya Ya, Quran bisa. kitab jelas, makin nggak jelas baca Quran nih kalau begini. Bisa juga kan Pak bisa Muhammad, dalam arti dengar awal bisa. Pak Muhammad, dengar. Ya. Ahli kitab di situ adalah Yahudi dan Nasrani, benar atau salah? Nasoro, kalau di Al-Quran Nasoro. Oke, orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani. Nasoro, ya. Nah, ya. apa disuruh dipesankan Al-Quran kepada orang-orang Nasrani? Orang Islam dipesankan Al-Quran apa ketika menghadapi atau mendebat orang Nasrani? Silakan. Ya. Saya lanjutkan dulu ya, melainkan dengan cara yang paling baik. Diulang dari pertama. Ya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Ya. Melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara kamu.
di antara mereka maksudnya. Dan katakanlah Stop. kami. Stop. Ya. Apa disuruh Al-Quran supaya orang Islam mengatakan? Mengatakan tentang ini, tentang kalau Anda mengatakan itu adalah Yahudi dan Nasoro, maka ya harus dikatakan kepada orang Yahudi dan Nasoro. Oke, gitu. apa disuruh dikatakan? Katakanlah. Katakanlah, kami telah beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Oke, kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu dan kepada kamu. Oke, ya. jadi di situ disuruh nggak orang Islam itu disuruh beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada orang Nasara, ahli kitab? Disuruh, Pak De. Masalahnya orang Islam nggak percaya. Orang Islam malah beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Bukhari, Sahih Muslim, kitab kuning, kitab fikih. Itulah orang Islam zaman sekarang, Pak De. Silakan. Ya, saya jelaskan ya, di sini bukan menyangkut kepada orang Yahudi maupun Nasoro, tetapi disebut di sini adalah diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Ini kepada siapa? Kamu dan kami dan kamu. Begitu. Kamu itu merujuk kepada ahli kitab, betul? Bukan. Oke, ya, coba baca lagi. Iya. Baca lagi. Dan janganlah kamu, ini kan sudah terpisah, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Oke, kamu di situ siapa? Dan janganlah kamu ini termasuk orang Islam. Oke. Dan ya, janganlah kamu orang-orang Islam ya, berdebat dengan ahli kitab. Ya. Ahli kitab itu siapa? Ahli kitab menurut Anda sementara tadi Yahudi dan Nasoro. Kok menurut saya? Ya udah, menurut Anda siapa? Ya. Menurut Anda siapa? Ahli kitab itu siapa? Ini sebentar, ahli kitab siapa dulu gini? Janganlah kamu, maksudnya orang-orang Islam mendebat ahli kitab. Ahli kitab siapa di sini? Ahli kitab itu kalau dijelaskan di akhir kalimat kami dan kamu itu bukan merujuk kepada ahli. Buset. Makanya saya bilang Islam mengklaim mengatakan Quran penyempurna, menjelaskan sebagai batu ujian. Tadinya belum jelas dijelaskan ke Al-Quran. Ternyata makin gak jelas. Ini mah bukan sempurna, Pak De. Bukan sempurna, tapi semprolna. Bukan sempurna ini, tapi semprolna. Gimana sih? Coba. Ya. Janganlah kamu orang-orang Islam mendebat ahli kitab, melainkan kecuali dengan cara yang paling baik, betul? Kecuali dengan orang-orang yang zolim di antara mereka. Ya. Katakanlah, siapa yang disuruh ini biar ngomong? Orang-orang Islam juga, betul? Ya. Katakanlah, maksudnya suruh ngomong. Orang-orang Islam tuh suruh ngomong. Apa disuruh ngomong? Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada yang diturunkan kepada kamu. Betul? Ya. Ini gini Mas, ya saya jelaskan ya. Kami dan kamu di sini adalah wanita dan laki itu kitabnya berbeda. Jadi tidak menyangkut dengan orang Nasoro maupun Nasrani gitu. Oke lah Pak De, mungkin Pak De perlu lagi belajar agama Islam. Nanti kalau sudah dalam agama Islamnya baru naik ke sini ya. Karena Pak De ini begini Pak De, karena begini. Banyak sekali orang Islam itu begini. Kenapa sih orang Islam tidak paham Al-Quran? Karena begini, ini penelitian saya ya. Ada sebuah wabah penyakit pikiran. Ketika orang Islam itu baca Al-Quran, dia itu dapat amal, dapat pahala. Jadi mereka nggak peduli apa artinya, itu nggak peduli. Pokoknya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu artinya apa, Le? Kagak tahu. Yang penting baca saya dapat amal. Itu yang terjadi. Saya kritik begini jangan marah, Pak Ade. Itu benar. Orang Islam baca Quran bukan mau tahu, mau cari pahala. Makanya orang Islam gak ngerti-ngerti isi Quran. Makanya yang dipelajari tajwid, qalqalah, bacaan salah ininya, itu aja. Makanya banyak orang ngomong sama saya, kamu belajar Quran dari mana? Harus belajar dari ulama, dari guru. Masalahnya saya belajar dari mereka yang diajarin cuma tajwid. Tajwid, qalqalah. Nggak boleh bacanya ahad, nggak boleh ahad. Qul huwallahu ahad, nggak boleh gitu, harus Qul huwallahu ahad, harus ahad. Ini saya ini bukan mau belajar dapat amal, Pak Ustadz. Saya bukan mau cari amal belajar Quran itu, tapi mau cari maknanya. Gitu loh. Makanya begitu. Kenapa orang Islam gak ngerti-ngerti Quran? Karena ketika baca Quran, goalnya, tujuannya bukan mau paham isinya, mau dapat pahala. Itu. Makanya memang berat cari orang Islam yang ngerti Quran. Karena Quran itu bagi mereka itu hanya sekedar mencari pahala biar kalau mati masuk surga. Ya. Betul atau tidak yang saya katakan? Betul, semua adalah surga. Iya, makanya orang Islam gak ngerti Quran. Gitu loh. Makanya saya bilang, memang sulit nyari muslim yang ngerti Al-Quran. Karena memang keadaannya itu kayak begitu. Begitu loh. Ya, makasih Bang, makasih banyak Bang, makasih. Ya. Nih, saya undang lagi muslim yang lain ya. Nih, biar kita banyak nih muslim-muslim di sini. Apakah mereka sepakat dengan saya atau tidak? Jangan dibilang saya itu mengada-ngada. Ini kalau kritik begini, jangan marah. Bilang, itu benar yang dibilang Edi Steve itu benar. Kita ini memang udah termakan dogma seperti itu. Ya, silakan Bang Hans. Ya, salam damai sejahtera. Macet-macet Bang Hans. Ya, Bang Hans muslim? Ya, muslim. Ya, silakan Bang Hans. Betulkah atau salahkah yang saya bilang tadi bahwa memang seperti itu keadaannya? Silakan Bang Hans. Ya, benar. Sebenarnya dalam Al-Quran juga ada menyatakan, kan, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kan, kami tidak membeda-bedakan. Kami tidak ada pembedaan. Tapi ya kena jelas begini. Kena jelas yang begini, maksudnya apa yang kalian diskusikan berceritanya bersekitar agama, religion. Sedangkan apa yang ini daripada perspektif saya lah ya. Sebabnya setiap kali kebangkitan kerajaan Allah itu adalah terkait dengan sistem, bukan sekadar agama. Jadi yang tidak membedakan itu adalah perjuangan untuk menegakkan sistem kehidupan yang damai sejahtera secara universal. Jadi bukan salah beragama, bukan salah. Silakan aja, no problem. Bukan, maksud saya begini, Pak Hans. Jadi ketika orang Islam membaca Al-Quran, banyak di antara mereka, sebagian besar di antara mereka ketika baca Quran itu bukan mau paham isinya, tapi biar dapat pahala. Betul tidak fakta itu? Dia mau cari amal begitu, betul tidak? Ya benar, itu saya setuju. Sebab itu yang seperti saya katakan, surah 25 ayat 30. Surah 25 ayat 30 yang menyatakan, katakanlah sesungguhnya kaumku menganggap Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan.
Makanya bukan tidak diacuhkan erti kata tidak berada di rumah. Ada, tetapi esensinya. Seperti yang Bang Edis kata, belajar Arabnya, belajar tujuannya, belajar bacaannya. Tetapi sama saja kalau kamu baca kitab dalam bahasa Jerman, dalam bahasa France, dalam bahasa Cina, tapi kamu tak faham. Ya, iya betul. Iya benar lah. Makanya saya bilang, akan ada lagu sekarang tuh yang lagi populer tuh ya kan. Wo manji, yang ditanya apa artinya bro? Nah persis kayak begitu. Makanya saya lihat orang Islam persis seperti orang menyanyikan lagu Mandarin. Oh manji, udah ngucapannya salah-salah. Manji ditanya artinya apa? Itulah kalian. Nah, kalau orang Kristen, walaupun dibilang nggak tahu bahasa aslinya, udah ada terjemahannya, dibaca langsung terjemahannya. Ya, jadi setidak-tidaknya orang Kristen itu tahu maknanya, orang Islam tahu bunyi Arabnya, tapi nggak tahu artinya. Gimana kalau begini? Saya beritahu satu kondisi lah ya, satu kondisi sebagai fakta sejarah ya. Pada zaman Nabi Muhammad juga perkara ini berlaku seperti yang sekarang juga. Ketika Muhammad lahir, kitab Al-Quran tidak ada, tapi yang ada kitab Injil masa itu. Tapi kitab Injil pada ketika itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani yang membacanya bangsa Arab. Jadi mereka juga tidak faham apa yang terkandung dalam kitab Injil. Jadi makanya apa yang diperlakukan oleh bangsa Arab terhadap kitab Injil sama seperti sekarang. Dilagu-lagukan, dijadikan pertandingan, dijadikan perhiasan, dijadikan hantaran kahwin. Jadi sama saja. Kemudiannya diturunkan wahyu dalam bahasamu. Surah 44 ayat 58. Agar apa? Agar apa Al-Quran ini? Bukan agar mendapat pahala, agar kamu mendapat pelajaran. Iya, tapi masalahnya orang Islam sekarang, Pak Han, kebanyakan mereka tidak ngerti itu. Karena taunya cuma Arab-Arabnya doang. Disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, malah beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Malah beriman kepada hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Dibilang, oke, kamu beriman kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Di situ Muhammad kena sihir. Iya, tapi palsu. Gimana? Muhammad menikahi anak di bawah umur. Menurut hadis itu, iya, tapi itu palsu. Gimana sih? Kamu suruh beriman kepada hadis. Giliran hadis dibukakan, kau bilang palsu. Coba kamu lihat surah 5, surah Al-Maidah ayat 68. Ya, silakan dibaca, Pak Hans. Saya tak ada carilah. Bukan yang? Oke, surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 68. Al-Maidah 68. Minta tolong Bang Adis bacakan, puji Tuhan. Oke, saya bacakan ya, saya bacakan di sini. Baik, di sini dikatakan, katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu dan dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Ya, jadi maksud saya sebagai manusia yang cerdas akalnya, tidak mungkin untuk kita nak menegakkan 3 ajaran yang dalam berbentuk agama. Yang semestinya agama itu akan berselisih. Sebabnya Taurat juga membawa kepada misi aman damai. Injil juga membawa kepada misi aman damai. Quran juga membawa pada misi aman damai yang membawa manusia daripada gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Jadi di sini yang kalau saya rasa tidak mungkin satu orang dalam satu masa hidupnya boleh menegakkan 3 ajaran dalam satu masa. Tapi kita dipandang dari sudut ya, kalau ini saya bertentangan nih dengan Pak Hans ini. Kalau dikatakan bahwa Quran membawa damai gini Pak Hans. Yang menjadi masalah begini, ketika orang-orang mendalami agama Islam,
Kenapa banyak di antara mereka malah menjadi, ya, saya kalau ngomong nanti tak enak sama Pak Hans. Contohnya adalah mereka meledakkan diri. Ya kan? Mereka berjihad, meledakkan diri dan lain sebagainya. Ternyata tidak ada satupun di antara mereka terinspirasi dari Injil dan Taurat. Tidak ada. Mereka terinspirasi dari buku-buku yang bukan Injil, bukan Taurat. Seandainya mereka membaca Injil, membaca Taurat, maka mustahil mereka menjadi pelaku bom bunuh diri. Ya, sebenarnya saya setuju dengan Pak Edis. Bukan aman damai itu memang daripada kata-kata Allah. Ya, kata yang tidak damai itu kata manusia. Kamu coba lihat arti musyrik apa? Surah 30 ayat 32. Musyrik, apa itu musyrik? Musyrik itu bukan sekadar menyekutukan Tuhan, tetapi berpecah belah. Mereka berpecah belah. Jadi berpecah belah itu punca di mana mereka ada ideologi mereka sendiri. Sekarang ni semua agama mengajak kepada ketauhidan, tauhid. Tapi kalau dibaca arti sebenar, arti musyrik itu, syirik itu adalah berpecah belah. Lihat saja agama Islam sekarang berapa pecah, berapa belah pecahnya. Jadi di situ saja sudah menjadikan bukti menggenapi ayat Quran situ. Dan dosa musyrik ni yang sebenarnya dosa yang tidak akan diampuni oleh Tuhan SWT. Jadi itu di pandangan saya lah ya. Jadi sebenarnya tidak ada. Masalahnya begini, kenapa Quran dan Bible dan Injil itu tidak bisa jalan bersama? Jadi itu juga satu masalah Pak Hans. Begini. Saya bagi tajuk besar satu yang simple. Agama, minta maaf ini pandangan saya. Agama itu ciptaan manusia. Agama itu datangnya bahasa Sanskrit, tidak gaduh. Agama itu gaduh. Jadi agama ini ciptaannya manusia. Betul. Saya sangat setuju. Makanya Yesus tidak pernah datang membawa agama. Saya bawa agama Kristen, nggak ada. Yang Yesus bawakan itu adalah keselamatan, jalan kebenaran dan hidup. Itu yang dibawa Yesus. Sementara makanya kalau ada orang Islam nanya, mana Yesus membawa agama Kristen? Makanya saya kalau jawab begini ya saya garut-garut kepala. Loh, Yesus nggak bawa agama, gimana? Gitu loh. Kalau dalam Islam juga 17 kali diucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan keselamatan. Nah, itu juga jadi masalah Pak Hans. Kalau orang Islam sudah tahu jalan yang lurus, kenapa orang Islam minta ditunjukkan jalan yang lurus tiap hari? Setiap sholat, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Besok bilang lagi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap hari berapa kali orang Islam mengatakan tunjukkan kami jalan yang lurus? Iya, sebab mereka belum dapat lagi lah. Itu saja.